Selamat jumpa kembali di channel Berbagi Matematika. Kita lanjutkan materi kita hari ini tentang vektor. Yang akan kita bahas hari ini adalah latihan soal vektor. Kita akan khususkan hari ini tentang vektor, proyeksi vektor. Oke, kalau dikatakan proyeksi vektor A terhadap vektor B adalah kita tarik dari ujung, kita proyeksikan vektor A ke vektor B dengan memproyeksikan ujung-ujungnya. Jadi kalau ujung A ini dan pangkal A diproyeksikan terhadap B, maka kita dapat vektor C. Kalau yang ditanyakan itu adalah proyeksi B pada A, itu berarti ini adalah vektor D. Maka vektor C dapat dicari, panjang vektor C dapat dicari dengan A dot B per panjang vektor B. Sedangkan vektor C adalah A dot B per panjang vektor B kuadrat kali panjang kali vektor B. Sedangkan kalau proyeksi vektor B pada D pada A, kita misalkan D, berarti D sama dengan A dot B per A. Sedangkan vektor D sama dengan A dot B per panjang A kuadrat kali vektor A. Nah, itu cara untuk menentukan panjang proyeksi maupun vektor proyeksi. Kita akan bahas dengan menggunakan contoh. Misalnya diketahui vektor U sama dengan 4I tambah 2J tambah 3K dan vektor V I tambah J tambah 2K. Nilai bilangan positif A agar panjang proyeksi vektor AU pada vektor V sama dengan 10. Nah, jadi kita cari dulu panjang vektor C. Misalnya panjang vektor C tadi, yang ini rumusnya. Kita cari dulu di sini adalah vektor AU. Berarti vektor A kali vektor U. Berarti 4A tambah 2A tambah 3A. Nah, berarti sedangkan vektor V adalah 1, 1, 2. Nah, maka kita dapat 10 panjang vektor C tadi sebagai hasil proyeksi AU pada V sama dengan 10, baru 4A kali 1 tambah 2A kali 1 tambah 3A kali 2. Itu sama dengan 4A tambah 2A tambah 6A. Sedangkan panjang vektor B itu sama dengan panjang vektor V, berarti akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah, kalau kita kali silang, kalau ini kan hasilnya 6, berarti 10 akar 6 sama dengan ini 12A. Berarti A-nya sama dengan 10 per 12 atau 5 per 6 akar 6. Berarti jawabnya B. Selanjutnya kita lihat model soal yang lain. Diketahui vektor A sama dengan 4I kurang 12J kurang 6K dan vektor B sama dengan 4I tambah 2J kurang 4K. Vektor C merupakan proyeksi vektor ortogonal A pada B. Jika vektor D 2I tambah J tambah XK memiliki panjang yang sama dengan vektor C, maka nilai X sama dengan berapa? Jadi kita cari dulu vektor C sebagai proyeksi A pada B. Nah, itu dapat dicari dengan menggunakan ini tadi sudah kita bahas. Maka kalau panjang vektor D itu sama dengan akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah X kuadrat. Nah, kemudian kalau kita sederhanakan, maka 16 per akar 36 akar 5 tambah X kuadrat. Nah, kalau kita sederhanakan lagi berarti 8 per akar 36 itu 6, berarti sama-sama dibagi 2. Berarti jadi 8 per 3 sama dengan akar 5 tambah X kuadrat.
Kalau kuadratkan kiri kanan maka 64 per 9 sama dengan 5 tambah X kuadrat. Sehingga X kuadratnya sama dengan 64 per 9 kurang 5 atau sama dengan 17 per 9. Berarti kalau X-nya sama dengan 1/3 akar 17. Berarti jawabnya B. Kemudian kita lihat lagi, diketahui vektor A 3i tambah PJ tambah K dan vektor B 2i tambah J tambah 2K. Jika panjang vektor C adalah panjang proyeksi A pada B dan panjang vektor C 4, maka P-nya sama dengan berapa? Jadi kita cari panjang vektor A pada B, yaitu rumusnya tadi sudah ada, kita tinggal masukkan aja. Hasilnya katanya sama dengan 4. Kalau kita sederhanakan, maka kita dapatkan ini, kalau ini 9 ya, akar 9, 3 kali 4, 12. Sehingga kita dapatkan P-nya sama dengan 8, 12 kurang 8 sama dengan 4. Berarti jawabnya D. Kemudian kita lihat lagi, diketahui vektor A minus I kurang J tambah 2K dan vektor B I kurang J kurang 2K. Proyeksi vektor A pada B. Nah, ini tadi sudah kita buat ya, proyeksi, vektor proyeksi. Nah, tinggal masukkan aja, maka kita dapatkan hasilnya adalah minus 4 per 6 kali 1 min 1 min 2, atau sama-sama dibagi 2 ini lalu dikalikan ke dalam, sehingga kita dapat hasilnya minus 2 per 3 tambah 2 per 3, 4 per 3. Berarti jawabnya adalah C. Kemudian kita lihat lagi, jika proyeksi vektor U pada V adalah W, maka panjang W sama dengan berapa? Rumusnya tadi udah, kita generalisasi aja. Berarti ini kali 3 kali minus 4 minus 12, 4 kali 8 sama dengan 32 per akar panjang V. Ini minus 4 kuadrat tambah 8 kuadrat. Sehingga kita dapat 20 per akar 80 atau sama dengan 20 per 4 akar 5 atau 5 per akar 5 atau sama dengan akar 5. Berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi, kalau Anda mau bergabung dengan berbagi matematika, silakan dengan level yang Anda inginkan, tentunya dengan fasilitas yang berbeda. Oke, saya tunggu di berbagi matematika. Kita lanjutkan aja dulu. Misalnya, kalau jika diketahui vektor A dan vektor B, jika proyeksi A pada B adalah Z dan Z sama dengan setengah panjang B, maka nilai Y sama dengan berapa? Yang ini yang ditanya. Jadi kita tinggal masukkan aja tadi, ya. Berarti kalau panjang vektor Z itu dapat dicari dengan perkalian seperti biasa tadi, setengah kali, kalau panjang B kita tahu caranya, sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau sudah kita sederhanakan, maka 16 kurang 4Y sama dengan akar 8 tambah Y kuadrat. Kalau kita kuadratkan kiri kanan, maka kita dapatkan hasilnya. Lalu kita sederhanakan, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah sama dengan 64 plus minus 2 akar 94 per 15. Berarti jawabnya adalah ini E. Selanjutnya kita lihat lagi, diketahui vektor A dan vektor B, maka panjang proyeksi AC pada AB. Jadi kita cari dulu AC, lalu kita cari juga AB. Ya. Lalu kalau proyeksi AC pada AB itu kita rumusnya sudah ada tadi,
tinggal mencari aja perkaliannya dan panjang AB. Nah, maka kita dapat hasilnya itu ada 8 per akar 6, lalu dirasionalkan berarti 4/3 akar 6. Berarti jawabnya B. Selanjutnya kita lihat lagi. Diketahui titik P, Q, dan R. Jika S merupakan proyeksi R pada PQ, maka panjang PS sama dengan berapa? PS-nya kita cari dulu ya. Kita sudah tahu PQ sama dengan Q kurang P. Lalu proyeksinya R pada PQ adalah S. Nah, kita cari. Kemudian kita cari terus. Nah, maka kita dapat hasilnya S itu adalah kalikan ke dalam ini. Nah, lalu panjang S tentunya. Panjang PS, kita cari dulu PS. Maka kita dapat PS-nya adalah 11/5,3/5. Maka panjang PS-nya adalah 1/5 akar 130. Berarti jawabnya A. Kemudian kita lanjut lagi, sebuah vektor X mempunyai panjang akar 5 dengan membentuk sudut lancip pada vektor Y 3, 4. Jika X diproyeksikan pada Y, panjang proyeksinya 2 satuan, maka vektor X sama dengan berapa? Jadi vektor X itu kita misalkan aja dulu AB. Kemudian kita panjang X tadi sama dengan akar 5. Berarti panjang X itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat, akar ya. Kalau kuadratkan kiri kanan maka hasilnya 5. Nah, kemudian vektor C itu adalah panjang vektor C adalah 3A tambah 4B per akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Itu katanya tadi sama dengan 2. Nah, berarti kita dapat 3A tambah 4B sama dengan 10. Ini akar 25 ya, berarti 5 kali 2, 10. Jadi kita bisa dapatkan 2 persamaan. Maka kita dapatkan hasilnya A-nya sama dengan 10 kurang 4B per 3. Masukkan kemari. Sehingga kita dapat hasilnya, kita uraikan lalu kali 9 ya semuanya, maka kita dapat sederhanakan 25B kuadrat kurang 80B tambah 5 tambah 55 sama dengan 0. Nah, berarti ini kita sederhanakan atau kita uraikan, kita faktorkan sehingga kita dapat hasilnya B sama dengan 11/5. Kalau B-nya sama dengan 11/5, kita masukkan kemari, maka A-nya kita dapatkan 2/5. Sehingga jawabannya adalah C. Kemudian kita lihat lagi, diketahui vektor A dan vektor B. Dan vektor C adalah panjang proyeksi A pada B dan vektor C 3. Maka nilai B berapa? Nah, tadi rumusnya sudah ada, kita buat, tinggal masukkan aja ke rumus ini. Maka kita dapatkan hasilnya ini kalau pindahkan ke kanan, sehingga B-nya sama dengan 3. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Tetap semangat dan jangan lupa like, subscribe. Bunyikan loncengnya supaya setiap saya kirim video ke channel ini Anda dapat notifikasinya. Tetap semangat, sampai jumpa. Jangan lupa pelajari video saya yang lain. Sampai jumpa.